Kalau misalkan PR2 garis miring L2 misalkan, itu adalah penempatannya di sekolah non induk ya, yaitu 25% teman. Tapi kalau misalkan P3K guru ini 100%. Jadi nanti untuk P3K guru pada bagian afirmasi, kalau misalkan kita punya cerdik, maka di sini akan mendapatkan nilai maksimal yaitu 450 ya. Di beberapa daerah ini sudah dilakukan pengumuman kelulusan P3K 2023, meskipun baru P3K tenaga kesehatan maupun juga P3K tenaga teknis. Namun dikarenakan untuk sistemnya itu masih sama dengan seleksi P3K guru, maka di sini untuk kode kelulusan itu tentunya juga tidak akan jauh berbeda. Yang mana untuk seleksi P3K 2023 di sini ada istilah yaitu pelamar prioritas dan juga pelamar umum atau pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum. Tentunya untuk pelamar prioritas di sini nanti akan mendapatkan kode PR1, PR2, kemudian ada L, kemudian L1, L2. Kemudian untuk yang pelamar umum di sini tidak ada tulisan prioritas ya. Namun di sini adalah kalau misalkan kita lulus passing grade ini kita mendapatkan kode P, kalau lulus ya L. Kemudian kalau misalkan kita nggak lulus passing grade ini kita mendapatkan kode TL. Nah, kira-kira untuk kode kelulusan P3K guru 2023 ini apakah juga seperti ini nanti? Namun jelas yang sedikit membedakan ini adalah ketika teman-teman mendapatkan afirmasi sertifikat ya, afirmasi sertifikat pendidik yaitu dengan kode A. Untuk yang P3K guru nanti mendapatkan 100% dari kompetensi teknis, tidak sama halnya dengan P3K teknis yang hanya 25%. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa kode kelulusan dan juga penempatan P3K guru 2023. Apa perbedaan kelulusan kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum kalau misalkan kita cek dari segi kode. Nah, di sini nanti akan ada PR1, PR2, kemudian L, L2, kemudian P, TL, TH dan juga A. Nah, kira-kira untuk ciri-ciri guru honorer yang positif lulus dan mendapatkan penempatan itu dengan kode seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pertama-tama di sini kita perdalam dulu untuk literasi kita, yaitu terkait tentang mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023. Jadi untuk P3K guru 2023 ini sama halnya dengan P3K 2023, baik itu P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Yang mana di sini diberlakukan yaitu pelamar itu ada pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar pada kebutuhan formasi umum. Nah, untuk P3K guru ini adalah untuk pelamar kebutuhan khusus, ini adalah dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pelamar prioritas, artinya guru honorer yang lulus passing grade, ini kita langsung penempatan. Kemudian untuk pelamar kebutuhan khusus THK2 dan juga non ASN sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, di sini kita melamar kebutuhan khusus. Selanjutnya kita ikut seleksi dengan cat BKN dan juga seleksi kompetensi tambahan kalau misalkan ada. Kemudian pelamar kebutuhan umum ini adalah kita ikut seleksi, kemudian nanti kita masuk menunggu pengumuman hasil seleksi. Nah, selanjutnya untuk penentuan kelulusan ini adalah didasarkan dari urutan pemenang, yaitu didahulukan guru yang lulus passing grade. Ini adalah berdasarkan dari peringkat terbaik dan juga kuota formasi. Peringkat terbaik dari mana? Peringkat terbaik dari hasil seleksi tahun 2021 ya. Jadi di ranking yaitu sesama P1 teman. Kemudian sesama P1 itu di ranking berdasarkan dari urutan prioritas dulu. Ya, mana untuk P1 itu juga terdiri dari ada THK2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian PPG dan juga guru swasta. Kemudian jika masih ada formasi akan diberikan untuk THK2, kemudian dilanjutkan ke pelamar kebutuhan khusus yaitu guru non ASN, dan sisanya ini diberikan kepada pendaftar pelamar umum ya. Nah, ini untuk syarat kelulusan ini berbeda satu dengan yang lain. Yang pertama ini berdasarkan dari urutan peringkat terbaik dan juga kuota formasi. Kemudian untuk P2 ini juga sama, yaitu peringkat terbaik dan kuota formasi, dan juga untuk P3 itu juga demikian. Artinya untuk P2 dan P3 ini tidak ada passing grade teman-teman. Beda halnya dengan teman-teman yang pelamar kebutuhan umum. Nah, di sini untuk lulus itu harus memenuhi nilai ambang batas dulu atau lulus passing grade, kemudian peringkat terbaik dan juga kuota formasi teman-teman. Melihat sistem yang urutan pemenang seperti ini, tentunya nanti untuk kode kelulusan itu akan berbeda ya satu dengan yang lain.
Selanjutnya, karena kita nanti juga akan membahas terkait tentang penempatan dari kode ini, maka kita perlu ingat kembali bahwasannya dalam seleksi P3K guru itu ketika kita itu lulus seleksi, maka kita akan ditempatkan di sekolah induk jika di sekolah induk kita terdapat kebutuhan atau tidak terjadi kelebihan guru ya. Kalau misalkan di sekolah induk kita itu tidak ada kebutuhan atau sudah ada kelebihan guru, maka kita yang lulus ini akan dicarikan di sekolah lain yang masih ada dalam satu instansi dengan mapel jabatan yang sama, teman-teman. Jadi intinya itulah penempatan bisa di sekolah induk dan juga bisa penempatan di sekolah non induk ya. Dan selanjutnya kalau misalkan kita cek ya, yaitu dari file PDF untuk pengumuman kelulusan P3K teknis tahun 2023, ini ada beberapa kode yang nanti juga akan diterapkan untuk seleksi P3K guru, yaitu di sini sama halnya dengan yang disampaikan pada portal resmi pengumuman di instansi ya yang sudah menyampaikan pengumuman, bahwa di sini untuk kode P itu adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, peserta yang memenuhi ambang batas itu siapa? Peserta yang memenuhi ambang batas itulah nanti kode hanya akan diberikan untuk teman-teman pelamar umum ya. Jadi kalau misalkan kita pelamar umum ini adalah lulus passing grade, kita akan mendapatkan kode P. Nah, untuk yang P1, P2, P3 apakah ada kode P? Tentunya tidak akan ada. Dikarenakan apa? Untuk P1, P2, P3 ini tidak ada passing grade ya kan. Kita berdasarkan dari perankingan saja. Kemudian untuk PR1, nah PR1 itu apa? PR1 itu adalah pelamar kebutuhan khusus, yaitu peserta XTHK2 ya. Jadi PR1 adalah pelamar kebutuhan khusus dari THK2. Ini adalah nanti kodenya untuk yang di sini teman-teman THK2, ini kodenya adalah PR1. Kemudian ada PR2. PR2 itu peserta non ASN jenis kebutuhan khusus ya, yaitu peserta non ASN yaitu pelamar kebutuhan khusus dari guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Itu adalah kodenya PR2. Kemudian untuk pelamar umum nanti akan ada kodenya adalah ada mungkin P, kemudian ada TL seperti itu teman-teman. Ini adalah untuk kode yang dari pelamar yang dari teknis ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sinkronkan dengan hasil rakor, ini adalah seperti ini. Jadi untuk kode pengumuman P3K 2023 untuk guru ya, ini adalah ada kode TH, kemudian ada P itu lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Nah, kode P ini nanti lulus passing grade nggak dapat formasi, ini khusus bagi teman-teman yang pelamar kebutuhan umum ya. Nah, tidak akan ada pada pelamar kebutuhan khusus, baik itu PR1 maupun PR2. Dikarenakan apa? Dikarenakan PR1 dan PR2 itu kan tidak diberlakukan passing grade kan. Jadi untuk P itu hanya untuk teman-teman pelamar umum. Kemudian untuk P_L itulah peserta lulus dan juga mendapatkan formasi. Nah, kemudian untuk TL itulah tidak lulus. Kemudian kalau misalkan PL2 itu peserta yang lulus mengisi formasi kosong. Ya, dimaksud dengan peserta lulus mengisi formasi kosong maksudnya gimana? Ini adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ini adalah lulus ya, saya peringkat 1 ini, saya lulus, maka saya nggak bisa ditempatkan di sekolah saya sendiri. Karena sudah penuh, maka saya ditempatkan pada sekolah lain yang di sana itu nggak menggeser siapapun. Artinya tidak ada guru honorer ya di sana ya. Atau mungkin kalau misalkan ada guru honorernya, namun kebutuhannya itu melebihi dari jumlah guru honorer itu. Misalkan di sebuah sekolah itu ada 2 kebutuhan, guru kelas 4 dan 5 itu masih kosong. Namun ada 1 guru honorernya, dia itu mengajar kelas 5. Maka kelas 4 itulah yang disebut dengan formasi kosong. Dan kita nanti dari sekolah non induk bisa menempati sekolah itu sebagai kodenya itulah P_L2 teman-teman. Dan sekarang kita coba cek ya dari yaitu jenis formasi kebutuhan khusus itu nanti kira-kira kode yang muncul akan seperti apa. Ini adalah ciri-ciri yang lulus pelamar kebutuhan khusus seperti apa. Nah, sinilah untuk mekanisme seleksi P3K guru 2023. Dan selanjutnya untuk kode, kalau misalkan di P3K teknis itulah kodenya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kode hasil rakor, dan selanjutnya adalah untuk kode dari dulu yang pernah disampaikan dari Kemdikbudristek ketika dilakukan sosialisasi ya, bahwa sekolah bisa ditempatkan di sekolah induk maupun juga sekolah non induk. Jadi katakanlah di sini pada sebuah kabupaten atau kota, di sini hanya ada terdapat 1 formasi misalkan, maka di sini hanya ada 1 formasi. Ini adalah diurutkan dari pendaftarnya. Nah, PR1 misalkan untuk P1 nya udah habis, ini tinggal PR1 yaitu THK2. Kemudian yang lainnya itu adalah guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun.
atau yaitu guru honorer non ASN ya, yaitu sebagai pelamar berbatas 3 ini. Nah, di sini yang mendapatkan kelulusan itu adalah PR1-L. Nah, ini teman, PR1-L, dan selanjutnya di sini untuk PR1 mungkin saja ada PR1 yang tidak ada garis miring L-nya, artinya kita belum lulus ya. Nah, kalau PR1-L itu belum lulus. Kalau misalkan PR1-L ini lulus. Kalau misalkan PR2-L ini lulus atau tidak? Lulus, teman-teman. Kalau misalkan PR2-L2 misalkan, itu adalah penempatannya di sekolah non induk ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau PR2-L ini adalah pelamar prioritas, artinya di sini guru non ASN dari kebutuhan khusus ini lulus dan menempati formasi di sekolah induknya. Kalau misalkan PR2-L2 ini adalah pelamar kebutuhan khusus guru non ASN yang lulus dan menempati formasi di sekolah non induknya. Artinya sekolah non induk itu adalah sekolah yang seperti ini, yaitu kita tidak berada di sekolah kita sendiri ya. Itulah untuk pelamar kebutuhan khusus. Kemudian apakah di pelamar kebutuhan khusus ini ada yang dapat P? Tentu saja tidak. Dikarenakan apa? Nah, di sini untuk pelamar khusus ya. Pelamar kebutuhan khusus untuk yang di sini P2 P3 ini kan tidak ada passing grade ya kan. Untuk syarat kelulusan nggak ada passing grade-nya, sehingga nggak akan ada kode P di sini teman. Dan kode P itu nanti hanya akan ada untuk pelamar kebutuhan umum. Jadi untuk teman-teman pelamar kebutuhan khusus ini adalah ketika teman-teman mendapatkan tampilan PR2, PR1 itu saja, tidak ada L-nya, berarti kita belum lulus. Artinya nggak dapat penempatan. Sama halnya juga dengan tahun 2022 kemarin yang TP itu ya, tidak dapat penempatan. Kalau misalkan entah kalian itu PR2 atau PR1 tapi ada garis miring L-nya, entah itu L1 atau mungkin juga L2, maka teman-teman di sini itu ciri-ciri yang lulus ya untuk pelamar kebutuhan khusus. Dan sekarang kita bahas untuk yang jenis formasi kebutuhan umum. Kira-kira kode kelulusan formasi kebutuhan umum itu yang seperti apa? Nah, di sini kita buka kembali yaitu untuk mekanisme seleksi kan. Di sini untuk pelamar kebutuhan umum, di sini kita untuk lulus itu syaratnya yang pertama harus lulus nilai ambang batas, kemudian dapat peringkat terbaik dari kuota formasi yang ada. Nah, di sini kalau misalkan dari pelamar P3K teknis ya, ini adalah tampilannya seperti ini. Jadi di sini nanti juga akan sama, yaitu untuk kode kelulusan yang sedikit membedakan. Nah, untuk teman-teman dari pelamar kebutuhan umum ya. Jadi di sini misalkan ada satu formasi kan, sisa formasinya diperebutkan oleh beberapa peserta. Nah, di sini teman-teman pelamar kebutuhan umum yang lulus itu adalah yang di sini ada tulisan kode P-L. P itu adalah lulus passing grade. Kemudian ada L-nya, ini adalah kita lulus ya, lulus dan mendapatkan penempatan. Kalau misalkan teman-teman yang hanya kodenya P, ini artinya lulus passing grade tidak mendapatkan formasi teman. Nah, seperti itu. Namun di sini hal yang membedakan itu adalah di bagian afirmasi. Kalau misalkan teman-teman cek di sini adalah untuk P3K teknis, itu di sini kodenya itu A, itulah afirmasi yang memiliki sertifikat kompetensi ya. Kalau misalkan P3K guru itu sertifikat pendidik A itu. Nah, peraturannya kalau misalkan di P3K selain guru itu adalah tambah nilai itu hanya yaitu 25% teman. Tapi kalau misalkan P3K guru ini 100%. Jadi nanti untuk P3K guru pada bagian afirmasi, kalau misalkan kita punya cerdik, maka di sini akan mendapatkan nilai maksimal yaitu 450 ya. Nah, ini. Sehingga nanti yang akan dijadikan dasar acuan untuk perolehan nilai total itu adalah diambil dari nilai teknis yang sudah ada afirmasinya. Jadi yang nilai murni ini enggak dipakai. Yang dipakai yang ini ya. Itu perbedaannya kode afirmasi untuk P3K guru dan P3K non guru. Jadi untuk teman-teman pelamar kebutuhan umum ini adalah nanti dipantau kalau misalkan teman-teman mendapatkan kode P-L itu artinya lulus dan mendapatkan penempatan di sekolah induk. Kalau misalkan kita P-L2 ini adalah kita lulus dan menempati formasi kosong. Formasi kosong misalkan gimana? Misalkan di sini adalah saya itu guru swasta misalkan ya, guru swasta. Kemudian kan untuk mendapatkan kode P-L1 atau L saja ini kan nggak mungkin kan, karena di sekolah saya nggak ada penempatan untuk di sekolah swasta. Makanya ditempatkan di sekolah negeri dan itu menempati formasi kosong, sehingga nanti kodenya itulah PL2.
Kalau misalkan guru sekolah negeri di sekolahnya ada kebutuhan, maka ditempatkan, kalau di sekolah negeri itu ada nanti P_L. Kalau misalkan teman-teman di sekolah induknya nggak ada kebutuhan, maka nanti P_L2. Ya, itu untuk ciri-cirinya itu adalah seperti itu, untuk ciri-ciri kode kelulusan kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum ya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga saja tahun ini kita lulus semua ya menjadi ASN P3K.